Tahumu cek piro? Mas pinjam micnya mas, pinjam micnya mas. Lah mosok ana kiai pengajian tahu tempe iki apik, tapi tahu diri luwih apik tak kandha. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, hei kanjeng Nabi, ayun nasi asaddu bala, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Apakah kiai, apakah bupati, apakah penabuh hadroh? Mohon maaf anak-anak hadroh, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Sangonirung, aku wis lunas. Ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala, wahai Nabi, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Qala, maka kanjeng Nabi bersabda, al anbiya, yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal, siapa selain nabi kemudian yang semisal mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti dan meladani kanjeng Nabi. Jadi lah mong panitia pengajian membuat pengajian diuji oleh Allah dengan air hujan, itu kecil Pak. Tapi saya malah bangga, kan saya sering bilang begini, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba, segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Wong Magetan ki 800.000, sing teko pengajian wong 1000, berarti barang niku lak titik longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Mila wong sak Magetan dalu menika sing paling larang yang datang malam hari ini. Wong Magetan iki oke, sing teko ngarep lungguh kudanan mung titik, berarti ibu-ibu sing ngarep niki barang longko. Yen longko jenengan antik, yen antik jenengan regane larang. Pertanyaane piro? Ibu-ibu sini ngarep langsung jawab, gamunannya. Jadi kalau berdasar hadis ini, semuanya akan diuji sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan semakin besar cobaan seseorang, berarti apa? Allah semakin sayang dengan orang tersebut. Jadi iki panitia ini rasa cilik hati. Lah Gus minta pengajian wong puluhan ewu iki wis biasa. Tapi sing romantis kudanan ngene iki jarang. Coba gara-gara pengajian ning omah padu bertengkar, pengajian rukun, sepayung pasangan suami istri. Iya. Insyaallah ning omah ado-adoan ning kene cekal-cekelan gitu. Awakmu ngerti le bedane manten anyar karo manten lawas. Manten anyar kuwi kasur semeter kekamban. Manten lawas kasur 4 meter keciutan. Jadi lah kelas awakmu sok rabi ngene iki nyuwun sewu. Kasur sak meter iki kekamban. Pengen nemplek. Tapi lah kelas wis kaya Pak Bupati, Bu Bupati. Wah, ambune wis remason. Kasur 4 meter masih terlalu kecil. Apakah kalian mengira orang-orang yang pakai payung itu karena takut air hujan? Kamu salah. Kenapa mereka tak pakai payung? Karena takut bedaknya luntur. Jadi panitia rasa cilik hati. Kemudian apa hikmah dari pengajian malam hari ini? Saya yakin panitianya ini imannya tegak kepada Allah. Buktinya apa? Sebelum pengajian tidak mencari pawang udan. Soalnya lu percaya karo Gusti Allah. Kemungkinannya 2, percaya banget karo Gusti Allah atau gak ada anggaran untuk pawang udan, atau pawang udannya gagal.
Saya itu pernah Pak Bupati pengajian diundang kayak gini. Pas saya ngaji masih hujan gerimis. Lah, saya mulai ngaji bau rambut kebakar. Kan aku penasaran, ini bau apa? Akhirnya saya tanya sama panitia, ini kok ambune kayak rambut kebakar iki apa cah? Gus, dari siang kita sudah hujan. Maka panitia berinisiatif datang ke orang tua. Minta syarat supaya nanti malam pas pengajian terang. Lah, dukune ngomong, bilang, kalau nanti malam pengen terang, golek sempak sing wis kanggo dipanggang ning dhuwur kompor. Akhirnya syarat itu dilaksanakan, golek sempak dipanggang. Begitu Gus Miftah datang, sing nunggu sempak dipanggang melayu melu nyambut, akhirnya sempaknya kebakar. Coba pakai nalar dan logika, kok nolak udan nganggo sempak dipanggang? Apa rumangsane udan ki malaikat ngompol? Loh, malah sing bengok tahu. Bakule tahu tak borong, tapi kudu maca Pancasila nih. Hei, bakul tahu rene. Tahumu tak tuku, tapi kudu maca Pancasila dhisik. Rene, munggah dhisik, munggah. Rene ra masalah jeblok ora apa-apa, rupamu ya jeblok kok dadakno. Biasane ngono. Nek nang ngarepe mas-mase kuwi ya, Drowi. Tahune gorene. Tahumu cek piro? Mas pinjam mic-nya mas. Lah mosok ana kiai pengajian tahu. Tahu tempe ki apik, tapi tahu diri luwih apik tak kandhane. Namanya siapa? Ora krungu, mati mic-nya. Rupamu madheprono men ketok TV ya lho. Lah, ra apa-apa ngadeko wae, ngadeko. Madheprono. Sing satset Mas Oh, kowe makan ngaji nguyuh ra cewek kok, dadi mikir mati. Sing ngundang kowe sapa melu-melu kae? Namanya siapa kamu? Madheprono lho. Kok mikir mati iki lho, pinjam mic-nya Mbak MC. Namanya siapa? Halah mati meneh. Kita caki nguyuh ra cewek tenan iki kita iki. Pansen munggah panggung ngambune pesing. Ayo. Oh mati, Bu. Apa ketua panitiane pateni wae? Ayo. Ampun, Pun. Namanya siapa? Pak Imin Nadi, Pak. Pak Imin Nadi. Nggih, Pak. Men Pak Imin. Nggih. Omahmu ngendi, Min? Nganjuk, Pak. Nganjuk. Wah. Aku tadi kelingan ya loh. Pak Imin pergi ke pasar. Oh, kayak munyuk ding ya, kayak ketek kayak gitu. Kue dodolan apa, Min? Tahu, Pak. Sudah tahu nanya kurang ajar lagi, kurang ajar tahu. Kamu goreng sendiri apa ambil, Min? Ngambil. Kamu sekresek ngambilnya berapa? 5.000. Modal piro? Ya 5.000 tuh. Leh. Oh, sejina 5.000. Sejina 5.000. Lah badimu piro? Jujur wae. Per jinahe 2.000. Perjinah, sing zina iki sapa to? Mas sedosone. Oh, per sedosone. Kowe per 10 badhe 2.000. Sekali pengajian biasanya lah pas pengajian raudan rame kowe badhe piro? Entek pirang bungkus? 3 doso. 30 berarti badhemu piro? Suwida. Iki masih ada berapa coba dihitung? Sik utuh ya, Pak. Sik utuh. Iki tahumu kuduran kecing apa ora iki men? Piro? 24 peng 5.000 piro min? 24 kali 5.000 piro? Iki bakul goblok kira iso ngitung, malah takon kancane. 140. Kowe mbati ya, Cuk, ngawur. 24 ping 5.000 iki 120. Ora dong kowe. Sing ngene tak tuku kabeh tapi kowe kudu ngapalke Pancasila. Kowe madhep prono bengok.
Sampai ora apal, tahumu ditinggal ora tak bayar. Mau ngomong ora di mic, cengengesan di mic cah iki lho. Kowe nang omah duwe bojo ora, Min? Sampun, Pak. Banyak. Punya istri, anak berapa? Dua. Ya, berarti kowe bendina dodolan tahu, Min. Nggih, Pak. Kowe ngerti bedane tahu karo bokong, Min? Atos kalih empuk. Mbahmu ngawur ora. Bedane tahu karo bokong kok atos karo empuk. Tahu bedane karo bokong, Min. Tahu diwalik tetep tahu. Bokong diwalik dadi Togbo. Ya Allah. Ayo, Min. Pancasila sing banget, sing tegak ini ki aja tegak, sing ngadeg berdiri. Posisi siap lho, Min. Siap, Gerak. Hei, enteni to. Sabar. Siap, Gerak. Siap, Gerak. Loh, kok malah Siap, Gerak malah cangkemmu melu sing nyiapke aku. Kowe manut to. Siap, Gerak. Ya, posisi siap. Ayo, Min. Paimin bengok sing banter jamaah kabeh melu Paimin. Leh, kok cengengesan iki lho. Malah hehehe. Min, Paimin. Ayo, Min. Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan sing luwih banter, Min. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Ayo kowe modar kowe ngapa kowe? Halah, rasa didikte kancane. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Lali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Wis lima. Ayo apa kowe? Ayo takon kancane ngopo? Malah takon tutupi dhisik matane. Ayo 5 apa, Min? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saiki ngene, Min. Kowe ngadeg 2 menit oleh duit 120.000. Aku pengajian 20 menit kopine rong teko, Min, tak kandhani. Ki berarti keadilan sosial apa ora iki, Min? Kompore mati, Pak. Mana ini kompore mati? Kudune pira, Min? 120. Yo, tak kei 150. Alhamdulillah, Pak. Matur nuwun nggih. Kowe nang omah duwe TV apa ora? Punya TV enggak? Enten. Ya ora tak tukokke udah punya. Madhep rono, tak takoni. Kowe nang omah duwe sapi apa ora? Mboten. Ya tuku dhewe kaya aku bapakmu, Min. Kayak tahunnya dibagi kono wis, makan, Min. Oh nggih, matur nuwun nggih. Iya, matur nuwun, ngerti aku. Kowe penak. Didom ibu-ibu sini kudaran kae lho. Sakit. Itu. Kok modalnya tak ajar lho kowe. Nek kok, Bu. Meneng tak bagi dhewe. Wah, ibuke nangkape Bu Winter mantan copet ketok iki. Oh. Nyadrae siji. Mantel mbahmu kuwi. Mantel barang kon nuku iki lho. Wis bangkrut ki aku lak ngene carane. Malah SSS barang gitu. Udan-udan es rapayu es. Oh ngaji dhisik. Ngaji kat mau kopi nih rata kok. Oi, delok kopi. Sing tuku mantel wis mantelan kabeh kae lho yu. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Yes. Berarti kat mau wirawiri tahune ora ketuku. Kuwi kok ora jamaah cangkeme ra doyan. Ora duwe duit.
Alhamdulillah. Mila nyuwun sewu. Semua orang diuji dengan ujiannya masing-masing. Maka malam hari ini nyuwun sewu, panitia pengajian malam hari ini saya ingatkan, jangan sampai niat membuat pengajian pengen dekat dengan Allah justru kehilangan Allah. Itu yang dinamakan dengan MTS, murtad tanpa sadar. Saya sing neko-neko tukang sone. Apa kowe cangkemmu perlu tak bayar gini? Siapa itu murtad tanpa sadar? Niat gawe pengajian, sewake panggung, sewake sound system, pasang ke tendo, pasang lampu, ndelalah udan. Panitiane sambat, lo kok malah udan. Berarti kelangan Gusti Allah. Wong udan napa mboten udan niku mboten urusane Miftah, tapi urusane Gusti Allah. Sapa ngerti bar udan parfume tambah laris. Hah? Nanggap meneh ora, sesuk gantian sing nanggap Pak Bupati tak kandhani. Kula wae cerita kali Bu Bupati. Saya gara-gara ceramah di gereja Jakarta Utara tahun 2021, saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, berbicara radikalisme dan toleransi. Saya ngaku batin, wali kota Los Angeles, Amerika ngundang Gus Miftah, Bupati Magetan, ora. Jadi Bu Bupati ngenteni seulang tahun. Berarti lu ampuh bakul parfum tinimbang Kabupaten Magetan. Kopi nendi dilem-lem kopi ini rata kok. OTW, kopinya OTW. Ojo takon wae. Nah, maka kemudian apa? Yo wonge diuji dewe-dewe, bakul. Yo urung payu ya sabar. Oh bakul sampeyan kon aku kabeh ya ora apa-apa. Tak ngenteni subsidi dari bupati. Ujiannya dewe-dewe. Maka kemudian dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami telah beriman lalu mereka tidak diuji? Ora mungkin deh. Nabi ya diuji kok. Apa meneh mung kelas awake dhewe. Coba ujiannya Kanjeng Nabi jenengan persani. Baru seneng-senengnya punya istri Siti Khadijah diambil. Pamannya diambil oleh Allah. Tapi nggak ada kemudian ketika kita diuji oleh Allah tanpa dinaikkan derajatnya. Iki sone ngopo to ngangung kowe. Itulah bedanya cewek dengan sound system. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Curhat mbahmu ngawur. Karena aku udah punya istri. Istriku cantik. Pak Bupati kalau manggil istrinya apa Pak Bupati? Oh dek, kumisnya wis putih hedek tak kandani. Tua kau Bupati. Ibu manggil bapak apa Bu? Mas, mesra tenan. Aku ki sering ngetek nganu Bu, ngecek HP-ne wong lanang. Di HP-nya suami itu laki-laki, siapa dia menuliskan nama istri di dalam HP-nya. Ternyata setelah saya pelajari Bu, saya punya pengalaman. Saya yang ke Belanda tahun 2018 sama seorang juragan. Gus, aku meh neng toilet. Tolong HP saya dipegang sebentar ya Gus, izin. Begitu dia masuk toilet, HP ini muni. Ada miss call, ada telepon masuk incoming call. Siapa? Security. Aku batin. Mosok juragan ditelepon karo security, kan nggak mungkin. Begitu dia keluar toilet saya tanya, bro tadi ada panggilan masuk dari siapa Gus? Security. Oh security. Saya tanya security ki sapa? Bojoku Gus. Jadi ternyata laki-laki itu mohon maaf menulis nama istrinya di HP itu tergantung usia pernikahan. Baru menikah bidadariku. 5 tahun pernikahan my wife. 10 tahun satpam. 15 tahun security. 20 tahun mak lampir. Oh, saya ini buka-bukaan, aku wani sah. Gus Miftah menuliskan nama istrinya di HP siapa?
Dijawab, ora aku ora ayang-ayangan. Siapa bupati? Ibu negara. Ada. Akhirnya kopinya datang juga. Sing gawa bancer kuru kaya triplek. Mbah Mudin iki. Din. Takon Din. Tak sawer Din lho meneh Din. Ya Allah Mudine jenggote telu ya Allah. Mbah Mudin, jenazah lanang karo wedok niko kain kafannya lebih tebal mana? Ingkang putri. Perempuan tuh kain kafannya lebih tebal daripada laki-laki. Pelajarannya adalah itu loh Mas, wong wedok wis mati sih boros tak kandhani, apa meneh urip tak kandhani. Ya 200.000. Ya Mbah Mudin 200.000. Mas Nur. Monggo kapurih minggat Mbah Mudin. Mayan. Pokoke lak Mbah Mudin ki ning panggung ketoke guyang-guyu berarti barono wong mati ya ta, oleh duit rokok. Lho, Mbah Mudin ki ampun lho Le. Menungso sing paling penting ning kampung ki sapa? Mbah Mudin. Lah wong kene iki guaya lan duwe mantu polisi, mantu tentara gua. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mudin. Ya Allah. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Pak Bupati meninggal sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Ayo kowe. Iki ya Mudin iki. Cah nom kok Mudin iki lho. Panesan rupane kaya banduk iso. Ya Mudine 200.000 meneh kae. Aku apian kok. Aku jek nyah-nyoh iki pokoke iki. Rene Din. Mudin bogem. Bogem niku napa bogem? Mbah Mudin tak takon, lak sing mati lanang dungane hu napa ha? Hu. Lak sing wedok mati? Dadi lak lanang mati hu, wedok mati ha. Banci hu ha. 200.000. Apian banget aku. Ya sekono nggih minggat. Satu seding Din mbahmu ngawur. Kurang ajar. Satu seding Din. Kok Din ki lho kaya Samsudin wae. Tenan. Ana Mbah Lurah? Oh, niku Mbah Lurah kae. Walah, pantesan rupane kaya tanah bengkok. Mbah Lurah. Lurah enom to Lurah iki. Sing setia Pak Lurah. Bojomu pira Pak Lurah? Setunggal. 3. Aku sing ganteng emang siji kok. Jadi semuanya diuji oleh Allah. Lah ujiannya itu ya tergantung tanggung jawabnya. Ayo saiki ngene. Kira-kira ujiannya Pak Bupati sama Pak Lurah itu lebih berat mana? Ya Bupati. Wong luas wilayah luweh ombo. Tanggung jawabnya ya luweh gede. Pak Bupati bertanggung jawab wong sak Magetan, Pak Lurah tanggung jawab wong sak sugih waras. Semuanya diuji masing-masing. Pak Bupati diuji dengan APBD. APBD Magetan pinten Pak Bupati? APBD Magetan 2 triliun. Mosok ngundang Gus Miftah ora kuat tak kandhane. 2 triliun lho niki. Kaya wong tipis ora kuat. Pak Lurah, dana desane pinten Pak Lurah? 1,4. Berarti tanggung jawab Pak Bupati luwih abot tinimbang Pak Lurah. Ning Pak Lurah tak kandhani ya Pak Lurah dulurku ya, sanggon-gon Pak Lurah kok ana lurah dicekel polisi kuwi penyakite mung siji, mergo lurah nguntal dana desa. Mila Pak Lurah aja nganti nguntal dana desa. Lurah rungokno kowe. Pokoke dadi lurahe kaya kopi Pak Lurah. Kopi iki tanpa gula, sing salah sapa Pak Lurah? Gulane. Gawe kopi tanpa gula. Tapi kok kopi kemanisan sing salah tetap gulane. Nggawa kopi kakean gula. Lurah di mata rakyatnya itu seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Bila sing sabar Pak Lurah. Kok ono BLT mudun tersangka utamane mesti Pak Lurah. Lho tenan. Sak nggon-nggon lurah iki mesake. Dari atas data BLT 200 orang. Ternyata datanya Pak Lurah 400 orang. Akhirnya lurah bingung diwenehke sapa BLT ini. Mumet diwenehke dulure dhewe ngono ki besane. Fitnahe mesti ngono Pak Lurah ya.
Makanya saanggon-nggon lurah ki kelasnya fitness. Napa niku fitness? Awake fit atine ngenes. Diuji dewi-dewi. Nah, kita nggak mungkin dikatakan beriman kalau kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah itu mencintai sebuah kaum, maka Allah mengujinya. Ki Mbah Mudine moro meneh. Oh, Pak Bupati. Sawer meneh. Mboten. Jadi saya ulangi nggih. Oh, mesake kebaikan hatimu ditolak sama bupati mergo bupati ini ra ngopi ya. Merongos. Milo, saya punya quote apa le? Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Sadar diri. Tak kandani. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah itu mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi nyuwun sewu, panitia dalu menika kok diuji karo Gusti Allah, itu tanda-tanda Anda dicintai oleh Allah. Amin. Pak Bu, kula wau habis posting nggih di Instagram. Pengajian saya beberapa waktu yang lalu sudah tayang di BTV. Tadi saya potong, saya posting di Instagram saya. Baru saya posting 1 jam ditonton lebih dari 100.000 kali. Saya ceritakan ketika saya diuji oleh Allah dengan istri saya yang sakit. Waktu saya sedang tinggi-tingginya, Allah kasih ujian. Berarti nopo? Gak ada manusia yang tidak diuji. Dulu Gus Miftah ngaji di lokalisasi, ujiannya apa? Ngaji ketemu begenggek, usia saya baru 19 tahun. Saya datang pengajian, mbak-mbak roknya mini, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Mening no, padahal cangkeme lurah iki lho, mening no. Mening Pak Lurah padahal. Bahasane wong Magetan ki mening. Diuji. Bagaimana kelelakian saya diuji oleh Allah dengan mbak-mbak seksi di hadapan mata saya. Tapi siapa mereka yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Mereka yang berhasil melewati ujian. Yono hikmahnya tak pengajian lungguh ngarep duwe kudanan entuk tahu. Lho mangan cangkeme lho. Sing kopi ae putih lho ya Allah. Pantesan wetenge gede. Awakmu ngrungokno pengajiane Gus Miftah le, penelitian rumah sakit di Jogja, wong lanang sing wetenge gede biasane manuke cilik. Lah. Kok geting? Oh, iki yo iyalah. Sahabat kok weteng kabeh to lele. Kuwi tak wetenge gede, kathoke dibuka isine mung kaya pentil. Nah, bagaimana kita menyikapi ujian itu dan apa saja ujian dari Allah? Ayo le neraka demen selawatan di sini. Ayo. Mau selawatan Bapak Ibu? Oh, ayo selawatan nih. Hadroh kerja. Kowe njeluk disawer. Kaya aku bapakmu. Tak ngopi dhisik. Mbak Mudin, makasih kopinya ya. Yo nggih 200.000 kok. Ger. Ayo njeluk lagu napa? Mangku Purel. Cek. Mangku Purel. Ning karaokean. Kowe ndi lagu apa le? Wes kowe nyanyi lagu Joko Tingkir, versi musik Joko Tingkir Wali Jawa. Engko Gus Miftah neruske ya. Vokalisnya yang pundi vokalisnya? Mana vokalisnya yang mana? Ndi? Sing ndi? Kok tua temen yo vokalisnya ya. Vokalisnya tuwek. Bosek sabar. Vokalisnya niki kali ini kok. Ya. Pokoknya engko sangoni panitia karo parfum, markas parfum ditampa, ta? Ora disangoni, markas parfum di WA. Piye karepmu? Insyaallah engko mulai digawani parfum siji-siji ya. Tanpa amplop. Juragane parfum sing ndi ta iki? Juragan. Oh kahae to. Karo sing ndi? Oh, panas rupamu kaya botol parfum le.
Makasih ya Le ya nyenengke wong sakmene. Alhamdulillah. Ayo selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Salatu wa salamullah ala toha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Kakak tingkir wali Jawa murid Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara dadi wali dadi raja. Dadi wali dadi raja. Kakak tingkir wali Jawa murid Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara dadi wali dadi raja. Dadi wali dadi raja. Salatullah wa sallim ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Legendane Joko Tingkir, Joko Gagas Regem Tingkir, status yatim piatu bisa sukses karena mituhu. Bisa sukses karena mituhu. Legendane Joko Tingkir, Joko Gagas Regem Tingkir, status yatim piatu bisa sukses karena mituhu. Bisa sukses karena mituhu. Salatullah sallallahu alaihi Muhammad rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Amdine ing Demak Bintara banjur terus diangkat raja. Misine nyebarke agama Islam agama mulya. Agama Islam agama mulya. Ngamdine ing Demak Bintara banjur terus diangkat raja. Di sini nyebarke agama Islam agama mulya. Agama Islam agama mulya. Salatullah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
حبيب الله على ياسين حبيب الله تواصلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir bojo luhur, Joko Tingkir mangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur. Muga kita ketularan makmur. Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir mangkate dhuwur, muga kita ketularan makmur. Muga kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bau harum di tengah rumah, markas parfum ngundang Gus Miftah. Urung, alhamdulillah. Aku dadi lali to rupamu. Bau harum di dalam rumah, markas parfum ngundang Gus Miftah. Makan gorengan saat gerimis, rampung pengajian parfume laris. Amin, Pak Bupati amin. Amin. Bayaran. Saya ini gawe siir nggih bupatine apa ya saya. Ya kudu dikeki bupati terawuh ya. Roasting mbahmu, roasting. Ya wis, nggih paketan dhisik. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Magetan untuk Indonesia. Dari Magetan Untuk Indonesia. wis tak belani gawe siir ra diundang ya kebangetan pokoke kowe. Kowe ndelok apa? Oh Pak Lurah urung. Sugih waras ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Oh, encek cilik. Sesuk Kabupaten Magetan ngundang Gus Miftah. Pak Bupati lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Langsung Bu Bupati Rasido diundang. Lanjut. Kowe njaluk siir kurale cacah jomblo iki. Iku sing jomblo iki. Makan bakpao di hari Minggu, hari Rabu minumnya susu. Aku jomblo bukan tak laku, tapi memang gak ada yang mau. Kayak jomblo. Sure. Wis ngaji. Mbak Mudin mayan ngrungokke 200. Ngenteni bungkus jenazah siji kuwi wadah. Nah, tadi ngeten. Kembali ke masalah ujian. Kembali ke laptop. Wis ra ono acarane kuwi saiki ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kula niku tau maca hadis ngoten niki. Jadi lah malam hari ini kita diuji karo udan. Itu mungkin cara Gusti Allah pengen nyedake Allah kali awake dhewe. Amin. Niki mangrungokke tenanan. Wonten hadis riwayat Tirmidzi
Nomor hadis 2396. Kalau tahu maca hadis ngeten. Jadi Pak Bupati kalau Anda sedang berduka, Bu Bupati susah, Pak Lurah sedang dilanda kegalauan dengan berbagai ujian dari Allah. Ternyata jawabannya niki. Bocah-bocah iki. Aku diuji, awakmu diuji nih. Tapi yang perlu kalian ingat adalah ombaknya bukan ombaknya yang besar, tapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Ketika Allah berkenan memberikan ujian kepada kita, jauh hari Allah telah menyiapkan solusinya. Lah santai nih. Wong kaya aku biasa diuji dionek-onekke wong ning medsos. Jegengges. Saya dulu ketemu orang yang pernah menghinakan saya, membuli mati-matian saya di medsos. Ketika dia sadar, saya tanya, dulu kenapa kamu membuli saya sedemikian rupa, bahkan mengerahkan buzzer? Saya punya target Gus Miftah kena mental, tapi justru yang kena mental saya sendiri. Makanya nyuwun saya boleh. Kadang-kadang kalau kita dibully oleh orang, jadilah seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Yes. Selesai. Santai mawon Bupati, rasa baper. Saya ini warganya nulis status WA, iki piye Bupati nih? Masa Ibu Bupati baper? Biasa aja. Cangkem turah nih Bu, santai mawon. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe putih. Sing jilbabe pink insyaallah luweh parah. Ulang tahun Magetan kapan Pak Bupati? 12 Oktober. Aduh, 12 Oktober. Dancuk cuwe men iki si anak. Aduh. Momet aku. Jek suwe Bu, jek suwe. Aduh. Lah ulang tahunnya Pak Bupati kapan Pak Bupati? Pak Bupati ulang tahunnya kapan? Malah guyu. Pak Bupati ditanya ulang tahunnya kapan lah, hahaha. Jangan-jangan Pak Bupati nggak punya hari ulang tahun ini. Pak Bupati umurnya berapa sih? Baru 66. Oh baru 66. Wah. Usia kolonial, selera milenial. Insya Allah. Ini jawaban dari masalah ketika kita diuji oleh Allah. Nabi dawuh ngeten, idza aradallahu bi abdil khair, jika Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, jika Allah menginginkan kebaikan dari kita hamba-hambanya nih, apa yang Allah lakukan? Ajalalahul uqubah fid dunya, Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Mengiling-iling, jika Allah mengendaki sebuah kebaikan untuk hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Dicepetke. Carane pripun? Uripe digawe nggak kepenak, hidupnya dibuat susah. Maka jenengan jangan salah. Kenapa kadang-kadang orang yang ibadahnya rajin, tiap hari ke masjid, ono wong mati ngurusi wong mati, ono tahlilan ngurusi tahlilan, kadang-kadang kok uripe susah. Umpamane ini cara Allah supaya dekat dengan dia. Allah mendekatkan dirinya kepadanya. Maka di saat kemudian saya itu merasa semuanya gampang, hadis ini lanjutannya kula niku ngeri Pak. Saya takut. Wa idza aradallahu bi abdihi syarr, wa idza aradallahu bi abdihi syarr, nganggo shin. Dan ketika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, amsaka anhu bidambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Niki sing dadekke kula nangis selama maca hadis niki. Jika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, Allah menahan hukuman atas dosa-dosanya sehingga kelak ia akan membayarnya hasil perbuatannya di hari kiamat. Kadang-kadang nyuwun sewu nggih, Anda itu hanya melihat saya Gus Miftah hidupnya senang, di mana-mana membuat ketawa orang. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, dari orang semua yang hadir ini nyuwun sewu, yang mungkin tiap malam kalau pulang pengajian nangis hanya saya Bu. Saya orang kok kurang bayare, matamu kurang bayare gitu. Duit gue sokeh bro, tuku cangkemmu loh weh no. Kurang bayare kok kepiye gitu.
rupamu kaya kotak infak. Jadi saya itu sering merenung, Pak. Hadis ini kan secara substansi isinya dua. Yang pertama, kalau Allah pengen dekat dengan hambanya, maka Allah akan mempercepat hukuman-hukumannya di dunia. Di dunia hidupnya dibuat susah, dibuat menderita, banyak ujian, banyak musibah. Niat pengen jadi apik, yang tadinya orang buruk pengen menjadi baik. Kalau orang sekarang mengatakan apa Pak Bupati? Hijrah. Padahal kalau saya bukan hijrah ya taubat. Wong elek pengen jadi apik itu namanya taubat. Delalah ujian iki ono mawon. Saya itu punya jamaah nyuwun sewu, pengen kembali ke jalan yang benar. Semua kemaksiatan ditinggalkan. Dulu ketika menjadi orang jelek nyuwun sewu, penghasilannya puluhan juta rupiah tiap bulan. Begitu jadi orang baik, rezekinya mampet. Dia tanya sama saya, "Bah, dulu saya ahli maksiat, uang saya banyak. Tapi sekarang saya menjadi ahli ibadah, pengen dekat dengan Allah, rezeki saya mampet." Ternyata jawabannya hadis niki. Tapi ketika dia istiqomah, konsisten dengan kebaikan-kebaikannya, Allah kasih solusi. Wong dawe jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Berarti napa? Kalau kamu punya masalah, belum ketemu jalan keluarnya, yang perlu kita tambah adalah takwanya. Gus Miftah ngomong ngoten sakniki mergo uripe wis kepenak. Aku tahu susah, luwih susah tinimbang awakmu. Sekarang kita buka-bukaan. Tahun 2009 Mbah Mudin, motor saja saya nggak punya. Demi Allah, 2009. Istri saya itu tiap hari nangis karena saya tinggal di rumah mertua indah. PMI, Pondok Mertua Indah. Saya di rumah mertua, kamar saya hanya ukuran 2 kali 2 meter, 4 meter, 2 meter persegi. RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Istri saya bilang begini sama saya, "Bah, bisa nggak kita ngontrak? Walaupun kecil, tapi minimal kita pisah dari orang tua. Saya malu kalau seperti ini, Bah." Saya bilang, "Bunda yang sabar dulu ya." Bojo saya takon, "Sabar itu ana watese napa mboten, Mbah?" Ora ana. Sabar kuwi ra duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Tapi apa? Gak mungkin kamu akan mendapatkan terangnya fajar kalau kamu tidak melewati gelapnya malam. Gak mungkin kamu akan melihat keindahan pelangi kalau kamu tidak melewati derasnya air hujan. Makanya Gus Miftah punya quote apa? Jika kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. 2009 motor mawon mboten saged. 2010 Kang, pertama kali saya punya uang 2 juta kredit motor, Bu. Motor kredit 2 juta, per bulan bayar 500.000. Setiap motor saya starter bunyinya dit, wong motor kreditan. Maka saya melihat bakule parfum cah cilik-cilik wis duwe duit le. Kamu lebih hebat daripada Gus Miftah. Anda luar biasa. 2010 saya baru punya motor kreditan, sebulan 500.000. Orang punya tanggungan utang tuh takutnya tidak dengan debt kolektor, tapi dengan tanggalan. Waduh, wis tanggal 20. Mate. Kadang-kadang mendekati tanggal 20 nggak punya uang. Saya bantu istri saya nyuci sambil nyanyi lagu ini Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa, tondo yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, tanggal 20 ngangsur kreditan. Aku ngerasa gini, padahal umur 2000 nyuwun sewu
tahun 2010 itu umur saya 30 tahun. Urung duwe apa-apa. Beban mental, bro. Tapi apa? Dikatakan dalam kitab hikam, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun nalang timasil basirati minka. Hei Miftah, seolah-olah saya ditegur dengan kalimatnya Ibnu Athaillah. Kesungguhanmu mengejar dunia yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Aku langsung kaya dikampleng le. Pak. Apa bu? Kata Ibnu Athaillah, dunia telah Allah janjikan kita kejar mati-matian. Akhirat belum pernah dijaminkan oleh Allah, tapi kita lupakan. Berarti mati mata batinmu. Maka nyuwun sewu bakul parfum tak kandhani. Kewajibanmu ki dodolan jualan. Soal payu apa ora kuwi ra urusanmu, urusane Gusti Allah. Karena kamu jualan itu laku, bukan karena kamu yang hebat, karena Allah yang mendatangkan pembeli untukmu. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Allah mewajibkanmu berproses, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Enteng le. Oh, saiki Gus minta sugih. Aku mbiyen ngaji nggo montore maratuwaku 5 tahun. Astrea Grand tahun 96. Ben kudanan mati busine teles. Saya pernah bu ngaji di Kulon Progo tahun 2008. Adoh Kulon Progo Sleman. Mulih ra disangoni apa-apa. Ora nggawa apa-apa. Tengah jalan bensinnya habis. Dari Gamping nggak ada orang jualan bensin eceran. Akhirnya saya jalan 10 kilo baru nemu pom bensin. Dompet saya buka isinya hanya 5.000 tok. Pas sak liter. Begitu sampai rumah, saya nggak berani ketuk pintu kamar istri saya. Kenapa? Nggak ada alasan untuk membuka pintu saya, pintu kamar istri saya. Arepin dodok pintunya rawani, apa meneh buka liyane. Akhirnya ngempet aku. Diuji mas. Idza aradallahu bi'abdil khair, ketika Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, ajalalahul uqubah, Allah mendahulukan hukuman-hukumannya. Mila sabar. Mong pengajian udane nangis, waduh sing teko mung titik, goblok sesuk ning TV, bro. Lumayan Pak Bupati sekali teko langsung nampang ning TV. Buser. Alhamdulillah. Bu, yang punya masalah semuanya ngacung. Sing duwe masalah ngacung. Semuanya punya masalah. Sing ra duwe duit ngacung. Ayo moro ning omahe Pak Bupati. Nangis bareng. Makanya disitulah kemudian apa? Besok di hari kiamat orang itu akan dibagi menjadi 2 golongan, ahlul afiyah sama ahlul musibah. Kula nyuwun sewu, saya tidak pernah pengajian seserius malam hari ini. Kula pengen jenengan yakin optimis menatap masa depan. Besok di hari kiamat orang akan dibagi menjadi 2, ahlul musibah sama ahlul afiyah. Begitu dihisab oleh Allah. Siapa yang didahulukan, ahlul musibah atau ahlul afiyah? Ternyata ahlul musibah. Oh subha, kata Allah. Malaikat maju, wong sing susah-susah niku diceluk. Dihisab karo malaikat, ternyata singkat. Bsh, rampung. Hisabnya singkat. Ada ambulan di sini? Dihisab le. Ternyata hisab kepada ahlul musibah ini cuma singkat. Sehingga Allah bertanya kepada malaikat yang menghisab, hei malaikat, kok kamu singkat banget menghisab ahlul musibah itu? Dosanya sudah habis Gusti. Kenapa? Karena ketika di dunia engkau uji, dia kasih musibah, kasih masalah.
dia bersabar, tidak pernah sambat, tidak pernah mengeluh, mengembalikan semuanya hanya kepadamu. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dosane pun telas, sudah habis. Kemudian apa kata Allah kepada malaikat? Uktuha salasan, berikan kepada ahlul afiyah itu 3 hal. Mohon maaf, berikan ahlul musibah itu 3 hal. Ahlul musibah niku sinten, Bu? Ning donya sing uripe ra kepenak, sengsara, banyak musibah, banyak ujian. Wancine Covid, dum-duman BLT, lurahe delalah lali ya ora keduman. Tandur ya ora panen. Delalah oleh undangan hadroh ning markas parfum ya lali ra diamplopi. Niki ahlul musibah. Dum-duman tahu ya keliwatan. Mulai bensin entek, rantene pedot, seolah-olah uripe paling rekoso. Tapi orang-orang seperti ini yang sabar, besok di akhirat akan diberikan 3 hal oleh Allah. Yang pertama afiah, kekuatan sebagai ganti kekuatan dia di dunia. Yang kedua Allah berikan apa? Khairon, kebaikan. Kebaikannya adalah surga. Dan nomor 3 adalah mangzilah. Mangzilah itu apa? Tempat yang paling tinggi di surga. Itulah alasan kenapa orang miskin mlebu surga luwih dhisik tinimbang wong sugih. Bu, Anda tahu orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Orang miskin. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Kalau di dunia orang kaya menangan, gawe omah dhisik, beli mobil duluan, berangkat kaji duluan, mantu duluan, mati ya ora kok ngarang. Orang miskin apa-apa kalah, Bu. Gawe omah keri, tuku mobil keri, mangkat kaji keri, mantu keri. Tapi di mana kehebatan orang miskin? Tak takon karo wong kene. Wong sugih karo wong kere niku lah diajak seduluran, nyenengke wong sugih napa wong kere? Kere. Orang sugih itu kalau ditanya kadang-kadang sak maunya sendiri. Dari mana, Bu? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Rumahnya di mana? Enggak di bawah. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Tapi kalau orang miskin Pak Lurah, ketemu ibu-ibu jilbabe pink ning pasar, mulih. Saking dari mana, Bu? Ada Pak Lurah. Saya dari pasar, Pak Lurah. Ya Allah, Pak Lurah, sakniki nopo-nopo larang, endok larang, ayam larang, beras larang, berambang larang. Dadak wau kula teng pasar ketemu Gus Miftah, Pak Lurah. Aku isin ra jilbaban, Pak Lurah. Sing takon sapa? Cangkeme nyecret dhewe. Orang kaya sama orang miskin itu mohon maaf, kira-kira lebih pemberani orang kaya apa orang miskin? Orang miskin jam 2 malam orang kaya rumahnya didodok, ora bakal dibuka, dikira maling. Orang miskin rumahnya belum didodok, buka sendiri, wong ora ana kancinge. Orang kaya itu penakut. Buktinya apa? Rumahnya dipagar tinggi-tinggi. Orang miskin gak ada rumahnya yang dipasang pagar. Sing mageri apa? Nggih mangane kurang kok. Lah, cangkem malah cengengesan gitu. Guyune telat. Tapi kalau kita di dunia itu mohon maaf kadang-kadang sama orang miskin itu semena-mena. Lo ono tamu jenengan mantu tamune wong sugih disubih dimangga. Oh, tamune sapa? Pak Bupati. Wah, dikawal wing. Lah jenengan pengen dikawal ora kudu dadi bupati. Numpak ambulan. Lawang sugih iki mangkat ngaji ya kudune dhuwur panggung. Lawang kiri delokne cukup gelar lungguh ngarepe ki tungkake sluwonjorke ngene iki Allah. Kae lho ya Allah. Orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek to yo. Lawang sugih tangan ngaji tangane ra mandek mung ngene pamer cincin karo jam. Lawang kiri iki lak ngaji le khusuk tangane dikempit. Khawatir gelang karetnya kelihatan. Ya Allah, ya Allah.
Tapi besok di akhirat orang miskin akan masuk surga duluan 500 tahun. Tapi yang perlu Anda ingat adalah wong kere ning surga, wong sugih ngantri. Sing kere wis odas, adus, mongan, mangan, kelan, kelon, kromas, krames, apa meneh? Modyang madyeng, ngomba ngombe. Ning surga kok turu-turu goblok men lho Pak Lurah iki. Ning surga kok turu to rah. Wong golek surga wangel kok turu-turu iki lho. Iki surga model ngendi to Pak Lurah? Pak Lurah. Ning surga kok turu-turu iki lho. Sing sugih Pak Lurah ngantri 500 tahun. Tapi ingat, orang miskin itu punya nopo hak prerogatif ngajak orang kaya masuk surga. Siapa orang kaya yang dimajak masuk surga oleh orang miskin? Orang kaya yang ketika di dunia membahagiakan orang miskin. Jadi selak bakule tahu Mbah Mudin mlebu surga ke aku sih ngantri. Langsung Mbah Mudin matur karo malaikat, malaikat nika Gus Miftah ampun ngantri, biyen ning panggung kula diwene 200.000. Ayo Gus, pinarep mlebu surga. Lur ayo ngacung, aku melu. Dijawab karo Mudine, prek. Kowe mbiyen ra nyumbang Pak Lurah, Pak Lurah ngono. Maka di sini kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Orang kaya di dunia membahagiakan orang miskin dengan hartanya. Orang miskin membahagiakan orang kaya dengan doanya. Milo juragane markas parfum tak kandhani le. Lok pengen lancar dodolanmu, seneng wong miskin. Selalu berbagi minimal dina Jumat le. Bagi sayur gratis kek. Kaya kula wingi pas pandemi. Jamaah saya harga ayam murah malah nggak ada yang beli, tak borong sak mobil bagi-bagi. Wis, semakin kita diuji oleh Allah, semakin banyak kita bersedekah. Orang kaya membahagiakan orang miskin dengan uangnya, orang miskin membahagiakan orang kaya dengan doanya. Piye-piye dongane wong kere itu lebih mandi mustajab dibandingkan orang kaya. Betul? Mungkin Anda bertanya begini, Gus, kalau orang miskin doanya mustajabah, kenapa tidak mendoakan dirinya sendiri? Ora iso. Contoh ular tuh punya bisa. Bisanya ular itu hanya ampuh untuk orang lain, tidak ada ampuh untuk dirinya sendiri. Mila ra ono ula mati kok mergo keleleken upase dhewe. Orang miskin itu kalau mendoakan orang lain mustajabah. Soalnya apa? Cangkeme jarang mangan, sering tirakat, nggak pernah merasakan banyak kenikmatan, makanya doanya didengarkan oleh Allah. Mila nyuwun saya bolak ketemu wong kiri, wong kiri, aku dongakno ya ngono lho. Tapi wong sugih, wong kae bandanono. Ternyata konsep inilah yang kemudian menjadikan bangsa ini maju. Yang kaya simpati dengan yang miskin mendoakan yang kaya. Maka Magetan akan menjadi kabupaten yang luar biasa. Tentunya setelah ngundang pengajian Gus Miftah oleh bupatinya. Saya tandain kok Pak Bupati. Oktober suwe men to Pak Bupati. Tahun baru raiso, tahun baru pas rutinan teng pondok. Sudah jam 11:30. Ora urune cerewet. Yo selawatan yo. Sholli wa sallim daiman ha sholli wa sallim daiman wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Sareng-sareng sing semangat. Sholli wa sallim iman
Allah salli wa sallim daiman ala al-qadar wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa salim iman ala mada Allah sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana sholli wa sallim iman ala mada Allah sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia, NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim iman ala Allah sholli wa sallim iman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. sekali lagi sholli wa sallim iman ala hada sholli wa sallim iman ala hada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ngomong Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah.
Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat, cita-cita dan doanya, kami mohonkan kepadamu ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah cita-cita kami ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala masalahnya ya Allah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari sedih padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat kita baca Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semua panitia. Terima kasih BTV, saksikan terus Jalan Dakwah Gus Miftah setiap Sabtu Minggu jam 12 siang hanya di BTV. Terima kasih Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.